walaupun udah punya anak, badannya tetap kayak gadis. Aku kasih tahu caranya supaya bebe tuh tetap stabil walaupun abis melahirkan. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Yeay. Video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian cara ampuh diet setelah melahirkan. Karena banyak banget nih, termasuk aku pribadi ya, abis melahirkan tuh badannya tuh melar banget. Dan itu jujur bikin insecure parah, karena nggak pede ketemu orang. Sebelum kita mulai ke caranya, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram aku @belabil, karena biasanya yang nggak aku share di YouTube, aku suka sharing-sharing di Instagram. Setelah lahiran, aku tuh banyak banget yang tanya, gimana sih caranya udah punya anak badannya tetap stabil? Gimana sih caranya ngembaliin bebe supaya balik lagi ke semula? Sebelum kita mulai ke caranya, aku mau jelasin dulu ke teman-teman. Jadi ini adalah foto aku, ini setelah aku melahirkan. Jadi bebe aku tuh 62 kilo. Dan ini tuh nggak turun-turun selama kurang lebih 2 minggu. Aku juga bingung banget sih, padahal aku udah begadang. Yaps, ini afternya setelah aku melakukan cara ini, badan aku udah turun. Nah ini, sekarang aku berat badannya 40 kilo. Jadi paling kalau naik pun maksimal 43 kilo. Jujur waktu awal-awal badan aku gemuk, aku insecure banget. Kenapa? Karena stretch mark di mana-mana. Baju-baju aku semuanya nggak muat karena ini tuh the first time aku anak pertama dan langsung gemuk. Yang membesar tuh nggak di bagian yang emang dibutuhkan aja, tapi semuanya itu ngelebar gitu. Jadi ya bikin insecure banget. Makanya aku mikir gimana sih caranya supaya bebe aku balik lagi nih ke semula. Apalagi kerjaanku kan kayak gini ya, aku harus balik nih minimal ya, walaupun nggak balik banget gitu ya, 15 kiloan gitu. Praktekin terus sambil kayak learning by doing gitu loh. Jadi aku ngelakuin ini tips-tipsnya, oh oke, ini nyaman dan aku lakuin gitu. Jadi bukan tipe diet yang benar-benar menyiksa banget terus nggak makan gitu, bukan. Nah pas ngelahirin kan nggak semuanya ibu-ibu tuh kayak susu formula kan, ada juga yang masih menyusui kayak aku. Jadi pola makan tuh harus cukup, kalau enggak ya nanti ASI-nya itu berkurang. Dan alhamdulillah dengan cara ini aku tetap bisa mengasihi anak aku sampai anak aku usia 18 bulan. Lumayan banget kan? Cara yang pertama adalah jaga pola makan dan jaga juga apa aja yang kita makan. Jaga pola makan aku. Jadi makan tetap sehari 3 kali, tapi aku usahain yang ketiga itu atau makan malamnya itu nggak malam lagi. Jadi aku ganti makannya itu maksimal jam 7 malam. Jadi kadang-kadang aku makan jam 6, kadang-kadang juga mepet-mepet setengah 7 gitu. Jadi biar malamnya nggak terlalu kelaparan. Nanti kalau misalkan emang benar-benar kayak pengen makan gitu, paling karena aku ngemil aja sama banyakin air mineral. Aku juga jaga pola makan aku. Kayak misalnya aku tuh nggak terlalu banyak makan daging-dagingan. Aku lebih banyak makan protein yang secukupnya ya, karena kita juga kan butuh protein. Juga makan banyak sayuran. Jadi kalau misalkan ibu menyusui itu biasanya kebanyakan emang dibutuhkan makannya itu sayur-sayuran yang kayak mengandung pelancar ASI gitu, kayak daun katuk, sayur bening bayam gitu-gitu. Nah makanya aku rata-rata waktu pas aku baru lahiran itu, aku makannya tuh jarang banget gorengan. Jadi aku bener-bener ngebanyakin rebus-rebusan sama yang di kuah-kuah gitu. Makan sayuran itu bikin kita bebenya tuh terjaga karena serat kan. Kayaknya kalau misalkan kita makan sayuran itu kebanyakan ya nggak bikin gemuk. Kedua, ini agak ekstrim. Jadi urus anak sendiri ya, full perhatiannya itu kita dapetin, badan kita juga jadi stabil. Nah, ibu-ibu yang abis melahirkan itu pasti paham banget ya gimana rasanya capek banget, begadang terus urus anak, kuras banget ya. Walaupun kadang-kadang kita dibantu oleh ibu kita atau ibu mertua kita, itu kalau misalkan kita urus sendiri terus kita pikirin terus semuanya, itu biasanya akan sedikit mengurangi berat badan secara alami juga gitu. Jadi ini penting banget sih. Tapi kalau misalkan kalian yang punya asisten atau misalkan punya yang bantu-bantu, nggak masalah gitu. Tetap perhatian yang utama. Kalau misalkan abis kerja gitu, balik lagi ke anaknya supaya kita tuh tahu pola tumbuh kembang anak. Mengurus anak tuh bener-bener bikin pusing banget. Jadi beberapa orang yang udah turun langsung ngurusin anak jadi full time ibu rumah tangga, itu pasti relate banget sama perkataan aku karena emang capek gitu. Jadi ya cara ini tuh lumayan membuktikan juga sih, tapi ya dicoba aja dulu ya, barangkali di teman-teman juga cocok. 3, boleh minum pemicu bebe turun, tapi cari yang aman dan sudah BPOM. Kenapa aku bilang gini? Karena aku nggak munafik ya, kayak penurun berat badan itu tapi nggak yang 100%. Ya penurun berat badan itu sekitar
30%-nya mungkin itu ngaruh juga ya ke badan kita gitu. Nah, makanya di luar sana tuh banyak banget penurun berat badan, obat diet dan lain-lain yang bentuknya tuh kayak pil, ada juga yang jamu, ada terus jus, pokoknya masih banyak lagi sih macam-macamnya. Temen boleh kok minum itu karena kan mereka bikin juga kan udah berdasarkan pengalaman ownernya masing-masing kan. Nah, tapi saran aku carilah suplemen penurun berat badan yang aman. Jadi jangan sembarangan, apalagi kita kan masih menyusui. Jadi yang kita pikirin tuh udah bukan kita doang, tapi baik kita juga. Kalau aku pribadi, ini. Jadi ini adalah Noera teh hijau slimming tea. Nah, ini tuh dia terbuat dari premium green tea. Nah, teman-teman bisa lihat ya kayak gini. Nah, aku biasanya minum ini aja sih. Karena ini tuh supaya bikin relax juga, udah gitu ya nurunin berat badan juga gitu. Nah, jadi ini aku beli dan rutin konsumsi supaya BB aku tetap stabil. Nah, jadi ini tuh merupakan new formula dengan kualitas yang premium. Jadi Noera Slimming Tea ini tuh dia 3 kali lebih enak dan 3 kali lebih ampuh dari formula yang lama. Nah, ini tuh dia sudah terdaftar di BPOM ya. Di belakang kemasannya itu ada kok dia nomor BPOM-nya. Diana sendiri ini tuh dia terdiri dari premium green tea, udah gitu guaiacea folium, jasmine flower, curcuma rhizoma, dan honey atau madu gitu. Jadi emang semuanya tuh bahan herbal, jadi kalian gak usah takut gitu. Jadi bukan yang bikin jantung berdebar gitu. Ini kelebihannya lagi, Noera itu dia punya 2 kemasan kayak gini. Jadi yang satu kemasannya besar ya. Nah, yang besar ini tuh dia isi 60 cup. Nah, kalau yang kecil ini dia 30. Jadi kalian bisa sesuaiin dengan budget yang dipunya gitu. Jadi nggak bisa dipaksain. Udah gitu harganya juga masih terjangkau banget gitu. Kan rata-rata suplemen penurun berat badan tuh rata-rata harganya 300-an ke atas kan. Nah, kalau itu nggak nyampe cuma. Nah, untuk aturan minumnya kan dia ada teh celupnya kayak gini. Jadi seduh 1 dengan 150 ml air panas. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah, terus diadukin gitu kan. Nah, ini tuh diminum 2 kali sehari, di pagi hari atau siang boleh, terus di malam hari. Nah, minumnya ini sebelum makan. Jadi apa yang kita makan tuh dia tetap memenuhi kebutuhan lemak kita, tapi juga dia nggak bikin badannya gemuk. Terus Noera ini tuh dia nggak bikin ketergantungan. Jadi kalau misalkan kita mau minum ini, terus BB kita udah turun nih. Nah, nanti kita misalkan kayak aduh budgetnya belum ada nih karena belum gajian, kan kita punya uang lagi mau beli lagi, ya udah terus gitu masih tetap turunin BB kita. Pasti ini tuh dia aman buat busui, jadi bisa teman-teman minum tanpa harus nunggu bayinya 6 bulan. Aku Noera Slimming Tea ini tuh dia rasanya tuh enak, bukan teh yang pahit gitu. Terus ini tuh dia kualitasnya premium, isinya tuh banyak, jadi harganya tuh terjangkau. Bisa juga kalian konsumsi dari umur 12 tahun. Jadi nggak yang buat busui doang ya, ini tuh buat semua kalangan bisa, pemula juga bisa. Apalagi yang budgetnya itu pas-pasan, ya udah mau diet pakai ini aja. Kenapa Noera Slimming Tea ini tuh dia bekerja maksimal di badan aku? Karena manfaat-manfaatnya yang udah aku rasain sendiri. Jadi yang pertama, Noera Slimming Tea ini tuh dia bisa membakar lemak, mengurangi lemak juga. Jadi badan kita itu bisa stabil, BB-nya nggak kegemukan. Slimming Tea ini juga bisa melancarkan metabolisme tubuh, menyegarkan badan, dan bisa membantu proses pembuangan kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Tuh kan, jadi Noera Slimming Tea ini tuh dia efek banget di aku pribadi, karena emang ya setelah aku rasain tuh juga alhamdulillah lebih kerasa entengnya, pas nimbang juga alhamdulillah berkurang terus. Kata temen-temen nanya, gimana sih kalau misalkan enggak berhasil? Nah, sebenarnya patokan untuk keberhasilan itu tuh kalau misalkan kita ngimbangin, apa aja sih caranya untuk ngimbangin supaya berhasil? Nah, yang pertama aku share nih ya kuncinya. Lo wajib banget minum rutin. Jadi sehari itu 2 kali. Teman-teman juga wajib banget minum air mineral minimal 3 liter per hari. Terus makan malamnya itu maksimal jam 7 kayak yang aku ceritain di awal video tadi. Dikurangilah makan makanan yang berlemak kayak gorengan gitu. Kalau misalkan emang bisa olahraga ya olahraga. Jadi tadi terjangkau bukan? Dengan 3 ribuan aja per 1 kali seduh. Nah, kalian bisa diet dan turutin berat badan. Semoga sharing kali itu bermanfaat untuk kalian yang mau cobain juga. Semoga berhasil. Untuk pembeliannya kalian nanti klik link yang ada di description box aku. Oke, sampai sini dulu aja ya. See you in the next video. Bye.